Talkshow tentang hewan eksotik. Dari semua yang dibawa ke sini, apa yang paling susah diurus? Yang paling susah? Wah, emang gua binatang. Lebih ke Fox sih. Fox. Iya, karena Oh, yang karakternya, galak iya dia tuh nggak kayak doggy kan ya, maksudnya nggak kayak hewan-hewan pada umumnya yang gampang dijinakin kayak gitu. Karena kan dia memang hewan liar ya, satwa liar. Gitu yang mulai dipelihara banyak orang, apalagi di negaranya kan hama ditembak-tembakin kan. Sumpah. Dianggap apa? Apa? Jadi ngapain? jaket. Sorry, dia di negaranya ngapain? Hah? Mostly kan hama, dianggap hama itu karena apa? Karena terlalu banyak populasinya. Makan Iya. makanin. Dia makanin hewan ternak. Makanya kan dia itu kan swiper kan yang di karakter kan. Iya. Dora. Iya, makanya makan hewan ternak itu kok dia. Hewan ternak merusak ekosistem aja. Iya. Makanya bukannya ayam ya, bukan ayam ya. Iya, ayam-ayam gitu. Makanya sama orang itu kan pada kesel kan orang. Sorry, udah kenalan belum sih? Udah tadi main-main. Namanya Mas ini siapa? Namanya belum kenalan. Ya itu. Halo, Subhan. TP. Subhan. Subhan. Tolong kenal. Ini pribadi Mas Harto. Maksudnya hewan-hewan ini pribadi kah? Iya. Jadi awalnya memang suka sih. Banyaknya juga peliharaan pribadi. Ini dalam satu komunitas atau dalam satu apa? Eh, Tadi di layar ada animal scap. Animal scap itu apa? Jadi sebenarnya gue tuh pengen buat komunitas ke depannya. Karena si hewan eksotik ini kan di Indonesia sebenarnya udah mulai ini nih kok. Udah mulai udah mulai banyak peminatnya. Mas ya, Mas apa kau nih? Mas. Ya. Bang ya. Iya bang. Gitu. Jadi tapi kan nggak orangnya tuh pada apa ya bisa bukan menyendiri gitu, soliter. Gimana bukan soliter? Jadi lebih kayak ya masing-masing individual lah. Nah, gue tuh pengen kayak kita kan sama-sama punya hewan eksotis nih, kayak gitu. Hewan eksotis kan banyak tuh, ada reptil, mamalia, unggas, kebagi tuh macam-macam lah. Pokoknya selain dari ya kayak anjing kucing kayak gitu lah hewan-hewan eksotis itu. Nah, gue tuh pengen jadiin komunitas, cuman karena susah nih ngegabungin orang-orang ini, makanya gue ya udah hewan-hewan gue jadiin Animal Swap ini ya akun yang ya gue ya kayak nge-spam ini aja lah, galeri-galeri share kayak peliharaan gue kayak gitu. Sorry, eksotis itu apa? Hewan eksotis? Hewan yang jarang dipelihara manusia pada umumnya. Anjing kucing. Maksudnya hewan eksotis juga. Tergantung jenisnya kan. Tergantung jenisnya. Jadi sebenarnya lebih ke eksotis itu kayak bahasa marketing menurut gue ya. Tapi bisa jadi salah ya. Jadi kayak sebenarnya tuh satwa liar yang benernya tuh. Jadi kalau misalnya kita lu pengen punya hewan nih misalnya kayak apapun itulah yang ada di kebun binatang lah ya, terus lu importnya dari luar. Nah, itu kan nggak ada tuh satwa eksotis tapi satwa liar kan. Paham. Gitu. Oh, cuma bahasa ininya. Iya, bahasa gaul satwa eksotis gitu. Menurut gue itu. Berarti ini mostly kayak kapibara, terus fox, terus yang nyak dari tadi. Itu mostly dari luar negeri. Iya, banyaknya dari luar negeri. Ada juga yang udah diternak di Indonesia tapi kebanyakan dari luar negeri. Yang diternak di Indonesia tuh apa? Ini marmoset ini udah banyak di Indonesia juga. Iya, udah banyak. Kapibara. Kapibara ada juga di Indonesia, tapi masih kebanyakan masih impor sih. Kayak gitu, betul. Karena kan dia asalnya dari Argentina ya. Argentina, Peru. Pernah ketemu Messi? Harusnya pernah, Messi bosan ngeliat gini Iya, nih. makanya harus di jalan-jalan. Argentina, bukan ngerti Argentina. Iya, tahu paham. Ada dia namanya. Tahu. Bukan dia pengetahuan tentang dunia. Maaf ya. Tapi yang paling high maintenance apa yang paling mahal itu untuk kayak suplai makanan, vitamins dan lain-lain. Kan Fox sudah bilang tadi, Iya, Fox. Fox, salah satunya Fox sih. Enggak, itu kan Yang paling susah. Yang paling susah termasuk high maintenance. Iya. Sudah dijelasin tadi. Gue buat biaya Dengerin pengeluaran. makanya. Biaya pengeluarannya tepung. Nih. Nah, ada juga sih kucing serval ya. Kucing serval tuh kucing dari Afrika yang gede banget yang mirip kayak macan tutul kayak cita. Oh, itu ya ada. Pokoknya iya yang karnivore tuh udah pasti mahal dah makanya. karnivore Iya, tuh karena pasti kan makannya kan kayak misalnya satu hari sekilo ya kan. Iya, sekilo daging kan atau Satu hewan. satu hewan. Ada pertanyaan, udah pernah nggak binatangnya makan yang punya nggak ada duit nggak makan gitu? Oh iya, sebenarnya Pertanyaan sih. Gurunya kan. Masa binatangnya makan, orangnya nggak makan? Tolong. ya kalau dari gue sih lebih ke ya udah kalau lo punya peliharaan, gua menganutnya kalau gue punya peliharaan ya pastinya gue harus bisa punya dana kalau gue pribadi ngitungnya tuh 12
bulan ke depan dana buat ngasih makan dia. Jadi kalau gue belum punya itu, jadi gue punya duit doang nih buat beli, tapi gue nggak mampu ngasih makanan, ngerawatnya, dokter hewan dan lain-lain. Gue mending skip. Soalnya kadang-kadang hewan tuh suka ya gitu kan, kadang sakit, kadang apa. Itu yang banyak orang akhirnya, dia mampu nih, banyak kan yang dipelantarin kayak anjing mahal aja, banyak banget di shelter kan, kayak dibuang gitu. Nah itu gue ngindarin banget gitu, bang. Belum pernah terjadi berarti ya? Belum pernah terjadi. Tapi dengan adanya animal shop mungkin ya kalau misalnya ada yang amit-amit apes gitu kan, mau nggak ini pelihara, bisa aja kayak gitu. Iya, kan? jadi gue gara-gara Sana ya? iya gara-gara kemarin gue iseng-iseng buat konten kan, buat rescue beberapa hewan tuh. Gue pernah Fennec Fox yang kecil, yang foxnya kecil banget. Iya, Fennec Fox. Kecil di bawah sih tuh lucu banget. Fennec Fox. Telinganya gede. Iya, karena dia dulu waktu beli baby yang masih lucu-lucunya. Terus Baby baru- Fennec Fox. Iya, udah galak nih ya kan. Udah tuh akhirnya dia bingung mau dibuang kemana. Nah, gue tuh akhirnya ya udah gue sama ya karena kan gue juga ada kenalan ke mini zoo dan lain-lain kan. Jadi pun gue nggak bisa, seenggaknya gue gerbang pertama deh untuk nyelamatin dia dulu. Karena kalaupun dia dilepas di alam kita mah nggak bakalan survive kan, karena beda. Gitu. Kayak Fennec Fox kan dari Afrika ya, dia kehujanan di sini pasti mati lah dia. Mau kemana gitu. Tapi ngaruh nggak sama didikan waktu awal pas masih baby jadi galak pas? Ngaruh. Kalau satwa liar tuh ngaruh banget sih. Dia bahkan kayak tadi kan ditanya sama Fogeri juga ya. Dia one man nggak kayak gitu kan, si one man tuh kayak sama yang ngerawat doang nggak jinaknya. Nah itu bisa juga. Makanya kalau di tempat gua kan gua ngerawat juga. Terus gua ada animal keeper juga. Jadi gua rotate ngerawatnya tiap hari. Jadi biar dia menganggap semua manusia itu baik gitu. Jadi jangan sampai cuman gua doang yang baik. Gitu. Iya. Malah rotasi. Iya. Ada niat Untuk kalau Mas sering Mas Fadil. Mas Suban. Ya. Mas Suban punya berapa peliharaan kalau Mas Suban sendiri? Sekarang peliharaan di rumah total ada jenis ya. Jenisnya 25 lah. apa aja itu? Jadi Agak lama kalau di sini ya, obrolan kita akan panjang Tapi ya. kayak yang paling favorit menarik. yang paling menarik ya pasti kapibara kan ada, aku ada 4 kapibaranya. Iya ada 4. Dan dia memang yang ya kalau kapibara tuh ribetnya cuman jadwal di berenang aja. Karena dia wajib ya? ya ngelatih dia aja sih biar dia nggak stres aja. Nah kalau bedanya kapibara sama otter, kalau kapibara ini berenang itu bukan sebuah kewajiban. Kalau otter kan semi akuatik nih, memang dia kewajibannya dia hidupnya di air. Di tempat tinggal rumah mesti ada kolamnya, ada Iya, apanya seenggaknya gitu ya. dia biar dia refreshing aja kayak gitu, nyantai. Karena dia berenang tuh di alam bebas cuman buat pas dia terancam aja. Gitu. Au. Sakit. Jangan. Dari 25 jenis itu, sorry gimana ngomongnya? Kandangnya sebesar apa? Kalau kandang banyak gitu, tapi kandang istirahat itu kita tergantung dari jenis hewannya. Contoh kalau marmoset itu kandangnya mungkin kita di lebar 1,5 meter, kali tingginya itu 1,5 meter cukup. Gede sih, Kayak gitu. 1,5 meter gede. Jadi ya itu. Untuk sekecil itu. Dan mereka selalu dilepas untuk bermain. Iya, aku sering lepas buat bermain. Sering ajak ke pet park juga kayak gitu-gitu. Jadi kita rotate terus. Ya emang hobi sih ya bang ya. Pet parknya di mana? Aku kalau biasanya ke BSD kan, itu di BSD banyak banget yang Iya, pet banyak. friendly kan, di PIK juga pet friendly Mana banget. kalau di rumah dimandinya kayak gimana? Ini semprot pakai selang, terus habis itu kita buat ada kolam temporary gitu kan. Ya udah biar dia jebur sendiri. Gitu. Sabunin nggak? Enggak sih, enggak disabunin. Diairin aja. Diairin aja ya. Beda sama Betul. anjing ya. Iya. Lagi ini cepet banget kering, kalau ini kita basahin paling 3 menit kering. Nggak Iya. sampai, iya. Karena dia kan makanya kasar gini kan biar cepet kering. Gitu. Itu maksudnya herbivore. Herbivora betul. Herbivora. Gitu. Jadi ya sekian banyaknya. Nah, aku sama kebetulan istri juga ini juga hobi juga. Makan nggak? Gimana ngomongnya? Loncat gak Tapi ini memang porsi duduk 3 orang dimakan satu binatang ya kayaknya. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia enjoy. Katanya gue Sini saya. ngangin kapibara tuh. Jadi gimana kak? Maksudnya tujuannya nih selain sama anak-anak. Gak sopan jatuhnya mas, gak sopan. Duduk aja, gak usah. Yang Katanya- anaknya cuma satu, udah katanya- cuekin aja, Kapibara. cuekin. Di belakang aku. Lebih penting kapibara. Kesibukannya apa aja di samping ini kan pasti kan makan waktu banyak banget ya. Iya. Heeh. Selain ngurusin mereka gitu. Aku ada konten juga sih. Gitu, konten di TikTok short gitu. Jadi konten juga sama istri. Kalau berita apa TikToknya? Apa? TikToknya apa? Subhan N Asia. Jadi kita berdua. Subhan N dia kan Asia namanya. Asia. Asia. Iya, betul. Subhan N Asia. Betul. Asia N doang ya. Iya, Subhan N Asia. Subhan Iguzo guys. Iguzo Subhan N Asia. Tuh pernah ngasih hadiah ke Bara.
Iya kan? Aquarium sendiri gitu misalnya. Waktu itu ada sempat Irfan, sebenarnya bukan kapibara tuh prairie dog tapi mirip kapibara versi mini, dia nggak bisa gede lagi, cuma segini. Namanya prairie dog. Prairie dog kayak gitu itu yang lucu juga sih, mirip dengan kapibara tapi kecil banget ya. Nah gitu, itu pernah waktu itu kan karena teman-teman juga kita biasanya sharing aja lah, itu suka tukeran kayak gitu sama Irfan Hakim. Sama penyuka animal yang Iya, eksotik ya. iya. Wolf dog merah nggak kak? Kenapa? Wolf dog. Wolf dog itu sebenarnya agak lebih mudah dibandingkan dengan wolf karena tergantung sih, dia wolf dognya genetika 50% wolf, 50% dog atau yang high content itu 75% ke atas. Nah wolf dog itu kalau 75% ke atas dia lebih mirip banget karakternya sama serigala, posturnya juga sama. Kecenderungannya gitu. Hanya. Ini dia segini. Tapi punya. Wolf dog aku nggak ada tempatnya sih, dan trainer aku pada nggak berani karena gede banget kan dia. Mau Iya. nanya, Sun mas sun. untuk orang-orang misalnya orang-orang yang cuma casual Iya. yang bukan pet lover gitu, dia punya ide Nggak bisa kasih jadi melihara bayi gajah itu tolol. Mau gue Bayi gajah ya. Sebenarnya kalau bayi gajah tuh masa lebih. disindir sih ngajar. Sebenarnya kalau gajah itu sebenarnya ini sharing dari teman-teman aku yang ada di kebun binatang ya, di lembaga konservasi ya. Mereka aja nih yang udah kayak kalau punya zoo, kita tuh gajah itu bisa dapat gratis. Karena itu biasanya kan sharing ya dari kebun binatang lain udah banyak nih beranak-pinak dikasih kayak gitu kan. Jadi atau nggak tukeran hewan. Jadi nggak dijual belikan tuh si gajah itu. Nah itu banyak yang pada nyerah karena makannya kan puluhan kilo ya per harinya. Kayak gitu. Jadi lebih ke satu pakan, kedua tempatnya juga. Nah kalau gajah itu sama, makanya banyak yang bilang susah ya, takutnya dia ngancurin kandang atau apa. Ya memang treatment. Ntar aku kerja di taman safari terus maga. Binturong sempat punya tapi sekarang udah nggak ada. Berarti bisa berenang dong nih? Wangi popcorn, wangi banget. Kayak pandan kan? Iya kayak popcorn, lebih kayak popcorn. Binturong tuh cuma kayak apa ya, gede banget aja sih. Jadi kita karena binturong udah hampir segede aku ya. jadi kayak agak serem juga karena bercandanya Dia ngerti. agak kasar gitu. Gitu. Tapi binturong tuh lucu banget. Lucu, memang lucu. Dia. Wanginya kayak pandan. Terus Iya pandan. Soft betul. Dia ada beberapa warna, ada yang warna abu-abu itu dari Jawa, yang warnanya hitam tuh Sumatera. Ini Manja dia. Iya. Iya. salah satu ngikutin suka hewan atau memang dua-duanya suka hewan sejak? Cara deketinnya lewat hewan dia. Oh. Gimana dia ucehan? Iya, karena jadi gini sebenarnya gue mikir kan, ya jujur kan waktu itu kan kalau jomblo ya ada lah main Bumble kayak gitu-gitu kan. Nah kalau misalnya kita cuma kayak foto biasa doang di depan, ya kayak kurang menarik gitu. Makanya gue pasang profile itu biasa sama hewan, sama gue semua sosmed gue sama hewan-hewan gue. Hewan apa tuh? Waktu itu gue ada singa temen gue. Oke. Gitu. Nah, dan pas itu kebetulan lagi ada privilege gitu kan, main sama singanya masih kecil banget kayak gitu. Nah di saat itu gue ya udah, itu kan gue pasang di status, gue foto, terus juga gue ya buat story lah kayak gitu kan. Nah di situ kan udah mulai banyak yang reply kan. Nah disitulah pertama kali gue deket dari story singa itu. Oh, berarti kakaknya dulu yang replay itu. Iya. Siapa sih? Sengaja dia. Iya, terus gue kasih dia kan karena story gue hilang kan. Terus dia minta kirimin lagi, itu gue kasih sekali yang one scene doang. Iya. Jadi akhirnya dia berkepanjangan terus kan. Gitu. Dari situ Jebakan nih. Itu bagus, itu bagus. Politiknya 2 layer, satu binatang, yang kedua one scene nih. One scene nih. 2 layer dia politiknya. Terus ngomongin apa aja tuh kalau misalnya di chat-chat waktu PDKT dulu? awalnya pasti banyaknya bahas karena dia suka hewan juga kan. Iya lucu banget tuh. Iya, pasti bahasnya banyak bahas hewan. Terus aku ajak ke tempat teman-teman aku juga. Hewan. Iya, kayak gitu. Naik Pertama kali mahi. gendong binturong. Mahi. Kok bisa diem ya? Diem, duduk. Iya nih biasanya diem. Duduk. Atau gara-gara rame ya? Sebenarnya dia tidak mau pulang. Sini naik dulu naik. Itu mau Udah dia mau pulang ke dia. Dia mau nginep lagi. Dia tidurnya sama kakak nggak? Pernah kalau waktu pas kita pertama Akunya kali nggak dia- dapat tempat tidur. Iya, Kalau waktu tidur pelukan berdua nggak jelas. Iya waktu masih kecil banget kan, dia tuh masih takutan. Jadi ya udah akhirnya gue kan ada di tempat gue melihara hewan nih, gue sebut office. Nah itu di office gue itu gue ada kamar. Nah di situ gue nginep lah di situ kan. Ya udah dia karena dia masih takutan, gue tidur sama dia. Jadi biar dia terbiasa sama orang gitu. Dan ternyata kapibara tuh cepet banget adaptasinya.
Iya cuma sehari 2 hari, habis itu dia mulai terbiasa sama kita kan. Akhirnya dia karena dia di kasur kan dia tidur ngebentang sana bentang sini kan. Akhirnya dia cabut karena nggak ada tempat tidur. Kalau dia sehari 2 hari di sini dia terbiasa di sini kali ya. Terbiasa. Kemana sih? Tapi ya buat kalian cowok-cowok yang masih pada single mungkin memelihara kapibara atau binturong itu bakal memberikan kalian jodoh ya. Modalnya lumayan sih. Setuju. Modalnya lumayan. Aku juga mau, kaget gue. Apalagi pas awal-awal. Aku juga mau kalau Niko melihara kapibara. Kasih bro, Iya kan? Tapi berarti Animals Hub ini community ya untuk sekarang ini Iya ya? pengen kedepannya kita pengen buat community sih. Jadi biar kayak di Dubai keren banget kan. Iya kan orang kan pelihara singa pelihara. Apa tuh? Kupu-kupu. Singa harimau. Iya tapi kan dia berkumpul kan. Kalau di Indonesia tuh sendiri-sendiri tuh. Iya. Tapi di Dubai orang bawa singa sama Ferrari gitu. Iya. Sama Lamborghini kan. Tapi kalau hewan eksotis gitu di Indonesia ada regulasi nggak sih untuk meliharanya, izin dan lain-lain? Iya, jadi ada 2 nih, banyak orang yang salah kan, ada hewan, banyak yang bilang ada hewan langka sama hewan dilindungi, itu beda. Hewan dilindungi itu pasti langka. Oke. Hewan langka itu ya karena belum tentu dilindungi karena di Indonesia langka. Kayak contoh kapibara, di Indonesia hewan langka. Di negaranya banyak banget. Kita keluar rumah aja ngelihat itu kapibara kan. Tapi kalau dilindungi di negara asalnya ataupun dilindungi di negara kita. Misalnya kita masuk singa nih, Iya. singa kan dilindungin. Benar. Atau hewan apapun itu dilindungi di negara asalnya. Misalnya kura-kura Kayak panda panda. lah ya, Iya, panda. iya kayak panda. Oke. Berarti di negara kita juga dilindungi juga. Tapi biasanya yang hewan dilindungi ini tuh biasanya kebun binatang sih. Makanya kalau penghobi kayak kita ya yang common Yang aja. common-common aja Ya yang biasanya iya di negara asal banyak justru kayak tadi kan kayak kadal tegu. Iya fox itu banyak banget di negara asalnya. Tapi kalau kapibara ini Iya. ada izinnya nggak sih atau boleh bebas siapa aja orang? Aku bertanya umum ya guys karena kan ini kan hewan eksotis. Iya, ada pasti. Pertanyaan mau pelihara sih. Kita anggap aja itu umum ya. Untuk umum, untuk dirimu sendiri. Gitu. Karena kan kalau di Indonesia tuh yang aku tahu banyak orang-orang yang akhirnya in trouble karena memelihara sesuatu yang tidak seharusnya dipelihara. Gitu. Iya betul. Contoh, Banyak. satu contoh biar aku relate. Banyak mas. Nanti ya Indonesia sendiri. Oke. Contoh kau melihara kapibara, kau trouble loh orang itu. Trouble. Iya ada dia jadi begitu masuk itu nanti kita ada namanya surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri SATS-DN namanya. Oke. Nah kalau SATS-LN yang luar negerinya itu dimiliki oleh si importirnya. I see. Kayak gitu. Nah nanti kalau kita pelihara kita ada bukti perpindahan. Jadi sebenarnya di audit nih hewan ini kan datang dari luar negeri. Nah berarti kan masuk kan dia punya KTP sebenarnya. Nah ini bisa dipindahkan misalnya dari kakak terus pindahin lagi ke Cigres misalkan. Iya, ke Cigres kayak gitu bisa nanti namanya tuh dibalik nama kayak kendaraan mobil gitu sama mobil motor. Coba bedanya nggak ada nomor rangkanya, iya. nomor seri gitu kan. Beda kan kalau kita pelihara kucing kan pelihara aja. Betul. Nanti kalau dia meninggal mati, ya itu dimatiin juga suratnya dia kan berarti terdata mati kan. Jadi jangan sampai nanti data masuk nih ke Indonesia nih akan kapibara total ada 100. Tapi ternyata banyak banget sampai ada 1000. Nah, ini dari mana yang lainnya nih? Nah, kita menangkarkan aja kalau dia beranak pinak itu harus dilaporin ke dinas. Oh, I see. Gitu. Karena kan iya, harus tahu asal usulnya kan. Oh, dia bapaknya. Iya, harus didata. Kalau enggak nanti takutnya kan ada yang nyelundup Benar. kayak gitu-gitu kan. Ini berlaku untuk semua hewan yang termasuk eksotis ya? Eksotis tadi. Betul. Harganya berapa sih mas? Harganya? Udah mulai menyenengin nih. Kapibara sekarang lagi tinggi ya. Jadi pasaran sekarang tuh di 150 juta. Tapi biasanya kalau normalnya itu paling di 70-an sih. Yang second kan? Tukar sama raismu deh. Jadi gara-gara ini kok Jennie Blackpink kan pelihara kapibara tuh di posting mulu. Naik harganya. Terus sama meme Mas Bro itu yang santai, yang chill itu kan. Akhirnya jadi terus meledak terus tuh. Tadinya mah dia murah. Ini juga lagi lumayan murah nih kapibara ini ya. Iya sekitar gitu. Ini aku membayangkan ya, misalnya aku ke negara kapibara di mana sih? Di Peru, Amerika Selatan lah. Misalnya aku ke Brazil ini. Iya, Brazil. Ada kapibara aku bawa ke Indonesia. Gimana tuh? Mau usah gimana, lu nggak mungkin ke Brazil ini? Iya, harus. Hah? Lu nggak mungkin ke Brazil juga. Ya misal ini kan Orang kita pelit, lu pelit. Mau ke andaikan. Jemberai lu mikir. Andaikan aja, Set ke Brazil. Ketemu kapibara, aku bawa. Mau bawa ke Indo gimana caranya? Kalau itu harus bawanya dari si breeder sana punya izin ekspor ke Indonesia. Misalnya kapibara liar nih.
Nggak bisa, udah sudah ditangkap di bandara. Iya. Oh, nggak bisa langsung bawa Nggak bisa. gitu, nggak bisa ya? Bahkan jangankan kapibara, kita misalnya cicak aja kita masukin ke koper, cicaknya aja bisa cicak di luar negeri, cicak dari Jepang gitu kan, bentuknya beda misalnya. Lo masukin ke koper nih, gua udah ketahuan di bandara dan langsung masalah. Makanya bego. Emang nggak ngerti. Nggak sekolah. Nggak ada di sekolah diajarin kayak gitu. Di sekolah mana coba? Mata pelajaran apa? HP. Nggak ada kayak gitu. Burung ada burung. Burung apa? Indian ringneck. Apa itu? Yang dia ada paruh bengkok, burungnya kayak lovebird tapi lebih besar, sama ada kalungnya gitu. Indian ringneck. Ada punya ini nggak hummingbird yang? Hummingbird. Oh, Yang kecil ya? kolibri. Iya, yang paling kecil hummingbird. Dulu ada, tapi itu ringkih banget. Oh, ringkih dia. Iya, ringkih banget karena dia minumnya kan ini ya, air gula kan sama iya, sama sari. Ringkinya Iya, kenapa gitu itu? lah. Diabetes. Apa Bukan sakit, bukan sakit. Ringki karena ringkinya karena dia kecil gitu. Oh. Tapi Bang Suban tahu nggak durasi umur capung? Nah, ini fun fact nih. Capung ya. Trivia. Capung trivia. Coba kita tes. Umur capung itu berapa sih? Iya. Harusnya kalau serangga itu ya di range sekitar kurang lebih 60 hari. Salah. 24 jam. Capung cuma hidup dalam 24 jam. Ya, jadi kalau misalnya abang lihat nih capung lagi di lampu-lampu segala macam, itu dia lagi perpisahan. Iya, itu hari terakhir Itu dia sama kayak hidup. laron ya? Iya. Oh, 24 jam deh ya. Masa lu tes wawasan gitu, Yuk? Masa orang yang pecinta binatang lu adu-adu? Gila lu, Yuk. Beneran sih? Beneran. Kayak laron berarti. Kayak laron. Jadi Kalau kalau ngumpul malam ada itu lagi perpisahan. Bye ya, see you in the next life. makanya sore terakhir misalkan kita sore-sore nongkrong ketemu capung banyak, itu sore Itu terakhir lagi nih. terakhir dia.